Shalom, selamat siang seluruh sahabat YouTube di seluruh Indonesia Nusantara. Merdeka, merdeka. Siang ini saya ingin masak untuk seisi rumah. Jadi masakannya agak banyak, yaitu nasi kebuli, bebek, dan telur ya. Nah, apakah bahan-bahan yang akan kita persiapkan untuk masak nasi kebuli? Ayo lihat ya. Ayo. Oke. Yang pertama, karena kami keluarga besar, yang pertama yang akan disiapkan adalah berasnya, beras basmati yang jelas ya ini ya. Jadi beras nasi kebuli ini beda dengan beras yang kita masak pada umumnya. Ini namanya beras basmati yang bentuknya seperti ini ya, jadi dia panjang-panjang burirnya ya. Ini tidak ada di kota Tanjung Enim, jadi kami pesan melalui Shopee. 1 kilo 35.000, ini beratnya 2 kilo. Tadi saya sudah cuci, saya sudah rendam kurang lebih setengah jam ya, supaya agak mengembang seperti itu. Ini yang bahan utama. Kemudian yang kedua, ini daging bebek, 2 ekor daging bebek muda yang saya sudah buang kulitnya ya, karena bebek itu kulitnya kadang-kadang masih ada bulu-bulu halus, jadi saya cuci, makanya saya buang. Dan yang ketiga ini telur rebus ya, telur ayam rebus untuk tambahan. Dan biasanya orang makan dengan menggunakan nasi kebuli itu menggunakan acar timun dengan wortel, tapi 2 hari berturut-turut kami sudah makan acar, makanya saya ganti tidak menggunakan acar, tapi saya akan masak nantinya ini sambal terong. Nah, sambal terong ya, di sini lumayan murah, ini 1 kilo lebih hanya sekitar 5.000. Jadi terong sangat murah di sini ya, lebih murah terong daripada daun bawang ya. Nah, bumbu-bumbu yang akan disiapkan untuk nasi kebuli ayo. Itu yang pertama. Yang pertama kita akan menggunakan bawang. Ya, ini bawang. Karena itu 2 kilo, saya menggunakan 25 siung bawang merah, 25 siung bawang putih. Ya. Ini masih dalam proses pengupasan. Ayo. Ini Nona lagi pengupasan. Kemudian saya menggunakan 2 buah bawang bombay yang nanti akan dirajang halus. Kalau bawang putih, bawang merah saya akan blender halus, tapi kalau ini dirajang halus ya. Kemudian supaya nasi kebulinya itu ada rasa-rasa manis gimana gitu, saya gunakan kurma yang sudah saya iris ya. Ini beratnya 1,5 on, kurmanya 1,5 on yang sudah dibuang biji, yang sudah diiris. Nah, bumbu kering yang kita gunakan, bumbu rempah yang kita gunakan itu bumbu kering. Yang pertama itu jinten 1,5 sendok teh, ketumbar 1,5 sendok teh, cengkeh 1 sendok teh, kapulaga ini 12 buah. Ini nanti akan saya sangrai. Setelah disangrai kita blender halus. Setelah blender halus baru nanti kita akan tumis. Kemudian 6 batang serai dan 2 ruas jahe ya, 2 ruas jahe. Nah, ada lagi sudah halus, karena di rumah memang kami menyediakan banyak rempah-rempah. Ini semua rempah-rempah, semua komplit ya. Ada cengkeh, kapulaga, jinten, semuanya ada. PK, semuanya ada. Cuman itu banyak yang belum halus. Yang sudah halus ini merica bubuk 1 sendok teh, kayu manis bubuk 1 sendok teh, dan pala bubuk 1 sendok teh yang akan kita gunakan. Jadi nasi kebuli ini banyak sekali bahan yang harus disediakan, makanya agak ribet. Nah, biasanya orang menggunakan minyak samin dan susu ya, susu. Karena saya tidak suka minyak samin, saya tidak suka minum susu, boleh diganti dengan santan, air santan. Jadi kami menggunakan air santan ya.
untuk mengambil gurinya. Nah Bapak Ibu, tadi saya katakan kami di rumah ini banyak orang. Saya, anak saya 3, saya suami 5, ada 2 anak angkat saya 7, ada 3 pengerja. Kami ada 10 orang yang selera ngopinya itu beda-beda. Lihat ini ya, kami di rumah ini kopinya berbeda-beda jenis. Ini ada yang Nescafe, ya. Ini apa ini? Delicious Coffee, Good Day, Bad Coffee, Caramel Macchiato. Kemudian apa ini? Neo Coffee Mochaccino. Ada lagi apa ya? Delisio Coffee Kopi Latte. Kemudian ini berapa jenis? Good Day. Itu yang rasa vanilla. Rasa vanilla, white coffee, karamel. Ini adalah anak-anak yang di sini yang suka. Tapi kalau saya dengan suami kami nggak begitu suka. Yang kami suka kopi apa? Ayo kita lihat ya. Yang kami suka minum kopi di rumah ini saya dengan suami adalah kopi alami. Kopi cap bintang, tapi bintangnya sudah dibuang, tinggal kopinya. Kalau saya itu kopi hitam, no gula. Saya tidak suka aneh-aneh, saya hanya cukup kopi hitam tanpa gula. Dan ada lagi kopi, tunggu sebentar ya. Cinta kopi. Nah, sementara Desma menyediakan bahan, ya Desma. Ayo Desma, sementara Desma menyediakan bahan, saya akan buat sawi asin ya. Oke, Desma, Bora. Saya akan buat sawi asin terlebih dahulu. Ya. Itu ada minyaknya kurang deh 1. Saya akan membuat sawi asin. Gimana caranya membuat sawi asin? Yang harus disiapkan adalah ini garam kasar. Sawinya adalah sawi pahit. Saya sudah cuci sawi pahit ini. Kadang orang bilang bikin sawi asin itu ribet, harus lapis-lapis. So nggak perlu. Kalau saya buat sawi asin, setelah saya cuci semua sayur, saya susun seperti ini. Saya tinggal menuangkan garam. Karena nanti kalau garamnya sudah dikasih air, otomatis toh dia akan mencair ke bawah. 1 bungkus garam kasar dan 1 bungkus garam halus. Saya masukkan, dan supaya mendapatkan rasa sawi asin yang segar, ada asam-asamnya gitu. Oke, kalau dia udah mateng ya, kita masukkan atau kita kasih gula. Minyaknya kurang dek. Beli 1. Gula di sini juga habis. Oke, ini 1 sendok gula, tapi gulanya udah habis. Oke, nanti menjadi tambah. Beli gula juga 1 sendok. 1 kilo. Gula 1 kilo ya. Nah, setelah itu selesai semua, kemudian kita ambil jahe. Ini jahe ya. Ini jahe. Kita cuci sebentar. Kita cuci jahenya sebentar. Dengan kulitnya, nggak apa-apa. Dengan kulitnya. Kita cuci. Ya. Dan kita masukkan ke dalam kantong plastik seperti ini. Kita pukul. Ini sangat ringkas. Oke, pukul halus. Kita masukkan ke dalam. Nanti kita akan mendapatkan sawi asin yang rasanya segar. Bukan asin, tapi dia ada rasa asam, wangi seperti itu. Nah, kita tinggal masukkan air. Dan ini semua harus terendam ya. Semua harus terendam. Garamnya nggak boleh terlalu banyak, sampai asin sekali. Kalau asin sekali itu nanti sawi asinnya malah asin, bukan ada rasa asam juga ini.
Kenapa dikasih gula? Dikasih gula supaya itu nanti sawi asinnya ada garing-garingnya, ada wanginya, pokoknya beda dengan sawi asin kebanyakan. Kemarin saya ada sempat beli sawi asin, saya masak, anak saya aduh kok kayak gini ya, iyalah kan bukan buatan mamanya. Oke, nah sudah selesai semua. Ini harus sampai terendam, harus sampai terendam. Nah gimana caranya supaya terendam? Caranya adalah kita gunakan ulekan. Nih dek, kita gunakan ulekan, batu ulekan ya. Oke, kita akan gunakan ini. Kita cuci dulu. Sip. Oke, sudah terendam. Ini harus sampai terendam ya, tidak boleh tidak terendam. Nah, cicip dulu. Oke, asinnya udah pas. Kita tutup, tinggal kasih gula 1 sendok lagi kurangnya. Udah ditutup, dibiarkan 1 minggu dan ini akan selesai. Kalau ini tadi beli cuma 13.000. Tapi kalau beli sudah jadi sama orang segini bisa-bisa 80-90.000. Jadi wow. Saya sebenarnya senang semua dikerjakan, dikelola sendiri, masak sendiri, buat sendiri. Kenapa? Karena itu lebih hemat ya. Oke, nanti saya akan kasih lihat bagaimana cara masak nasi kebuli. Stop dulu ya, jangan dimati, stop dulu. Oke, pause dulu ya. Pause dulu. Off. Oke guys, ini yang bahan tadi yang saya bilang yang harus dihaluskan. Kita sangrai aja sebentar ya, jintan, cengkeh, kapulaga dengan ketumbar ya. Kenapa kita sangrai? Supaya wangi ya. Oke. Tidak usah terlalu lama, sangrai sebentar aja. Oke, selesai, kita matikan. Kita siap blender. Oke, nah yang tadi bumbu yang sudah kita haluskan, bawang putih, bawang merah, jahe dan serai, kita kepak aja seperti ini ya. Oke, kita tumis yang wangi menggunakan, sebenarnya bisa menggunakan margarin, tapi saya menggunakan minyak biasa. Jadi saya katakan saya tidak menggunakan margarin, saya tidak menggunakan minyak samin, saya tidak menggunakan susu, saya hanya menggunakan minyak biasa untuk tumis dan santan ya. Kita tumis ini sampai wangi. Ini sengaja saya tidak ada yang saya bawang ya. Bawang putih, bawang merah ini karena saya suka untuk makannya nanti. Nah, kita tumis sampai wangi. Setelah wangi kita masukkan bumbu yang halus tadi. Mana deh? Ambilkan bumbu yang halus tadi. Ini bumbu yang tadi kita sangrai yang sudah dihaluskan, sama yang di meja yang sudah halus tadi. Pala, merica dengan Bawang dulu. nanti ya, nanti bombay di nasi aja. Oke, ini merica, pala dengan kayu manis, masukkan di satu. Oke guys, kita tumis sampai wangi. Setelah wangi, harum sekali. Ya. Biasanya dikasih bubuk kunyit sedikit, ambil bubuk kunyit. Ya, kita akan ambil kasih bubuk kunyit sedikit aja biar warnanya menjadi lebih cantik ya. Ya, ini bubuk kunyit. Jadi saya katakan di rumah kami ini lengkap sekali bumbu-bumbu, jadi nggak pusing cari ya.
Oke, nah setelah ini selesai, dari tadi dia. Setelah ini selesai wangi, kita masukkan bebeknya ya. Oke, ini bebeknya kita masuk. Kita masukkan bebek. Setelah bebek dimasukkan, kita aduk sebentar. Oke, kita kasih air ya untuk mengempukkannya. Dan nanti setelah bebek ini matang, kita angkat. Bebeknya diangkat, air sisa rebusan ini akan kita masukkan ke nasi basmati yang akan kita jadikan nasi kebuli. Nah, sementara ini kita biarkan dia mendidih dan empuk. Kita akan membuat nasinya ya. Oke, sebentar. Kita nyalakan lagi kompor. Ya, kita masukkan sedikit minyak. Saya menggunakan minyak Xania. Sedikit saja. Kemudian kita akan tumis bombay. Mana Bu bombaynya Bu? Kita akan tumis bawang bombay sampai wangi ya. Jadi santannya bagus ini. Bawang bombay kita tumis sampai wangi, sampai layu. Basmati untuk bikin nasi kebuli itu tidak terlalu menggunakan banyak air ya, tidak terlalu menggunakan banyak air. Kita tumis sampai layu. Nah, setelah layu seperti ini, kita masukkan beras tadi. Kok masih ada air ya? Tunggu ya, saya harus tiriskan dulu airnya. Ya, kita masukkan. Wah, 2 kilo banyak sekali ya. Memang sekalian saya buat biar banyak yang bisa makannya. Karena saya mau kasih ke mantu saya, kakak ipar saya, dan koko saya, koko Pendi. Itu paling saya makan menu-menu baru. Oke, kita aduk. Kemudian masukkan santan, guys. Masukkan air santannya. Ya. Dan kaldu Royco. Kaldunya. Ambilkan 2 kaldu Royco ya. Ya, oke. Aduk-aduk. Ya, sampai di sini. Kita tunggu nanti hasil akhir ya. Dah, Tuhan memberkati.